علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengkajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi yang sudah wafat tahun 676 Hijriah rahimahullah, dan kita sudah sampai pada hadis 15-19, masih pada bab tentang hifdzul lisan, perintah untuk menjaga lidah. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله, barang siapa yang Allah menjaganya, dari syarra, keburukan, ma baina lahyaih, apa-apa yang ada di antara kedua rahangnya, wa syarra, dan keburukan, ma baina, apa-apa yang ada di antara rijlaihi, kedua kakinya, dakhalal jannah, dia pasti masuk jannah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini menghasung kita untuk menjaga dua anggota tubuh yang berlubang, yang satu atas, yang satu bawah. Yang atas adalah mulut, yang bawah adalah kemaluan. Karena kalau tidak dijaga, maka bisa menghantarkan kepada jurang neraka. Abu Bakar As-Siddiq pernah menarik lidahnya. Kemudian dia mengatakan, ini barang yang menyebabkan saya terjerumus dalam keburukan-keburukan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini mulut ini bisa berbahaya. Yang dimaksud dakhalal jannah, masuk jannah, maksudnya adalah dakhalal jannah ma'as sabiqinal awwalin. Masuk jannah bersama orang-orang yang pertama-tama masuk jannah. Karena kalau diartikan hanya masuk jannah, ya semua orang Islam pasti masuk jannah. Karena yang kekal di neraka hanya orang-orang kafir. Tapi ada orang Islam masuk jannahnya tidak langsung. Masuk jannahnya belakangan. Kenapa? Karena dia disiksa dulu di neraka. Nah, siapa yang ingin masuk jannahnya di awal-awal, maka hendaklah menjaga dua hal ini. Mulutnya sama kemaluannya. Kata-kata syarra, keburukan, ini menunjukkan bahwa mulut punya keburukan, kemaluan punya keburukan. Nah, kalau punya keburukan, berarti sebaliknya pasti juga punya kebaikan. Jadi mulut ini netral, mau digunakan untuk apa? Bisa. Demikian juga kemaluan, netral, digunakan untuk apa? Bisa. 15-20, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najatu, apa itu keselamatan? Maksudnya ma asbabun najah, apa sebab-sebab keselamatan? Beliau katakan sebab-sebab keselamatan ada 3. Yang pertama, amsik, tahanlah, alaika, bagimu, lisanaka, lesanmu. Ini kunci keselamatan yang pertama. Ditahan maksudnya ditahan dari perkataan yang tidak baik. Jadi bukan ditahan dari semua perkataan. Kalau semua perkataan malah kita puasa bicara malah tidak sesuai sunnah. Jadi kalau bicaranya baik maka silahkan diucapkan. Tapi kalau jelek maka barulah ditahan. Kata-kata amsik ini tidak kita temukan di dalam lafalnya At-Tirmidzi. Dalam lafadznya At-Tirmidzi adalah amlik, bukan amsik. Di situ antum amsik atau amlik? Amsik. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi meriwayatkan hadis ini bil makna. Meriwayatkan apa? Bil makna. Jadi boleh meriwayatkan hadis bil makna asalkan tidak mengubah makna. Amlik, kuasailah, atau amsik, tahanlah, sama ya. Yang kedua, supaya selamat, waliyasa'ka, dan hendaklah
luas terhadapmu baituka rumahmu. Apa maksudnya? Hendaklah rumahmu luas terhadapmu. Hadis ini diriwayatkan juga dengan lafal ilzam baitaka, lazimilah rumahmu. Nah, maka kalimat ini lebih jelas ya. Jadi yang dimaksud luas rumahmu hendaklah luas terhadapmu, maksudnya lazimilah rumahmu. Banyak berada di rumah, tidak banyak berada di luar rumah. Karena kalau belajar di luar rumah, nanti ketemu orang ngobrol, hasilnya akhirnya menggunjing. Kalau sudah menggunjing maka mendapatkan dosa. Atau keluar rumah ketemu dengan wanita, wanita buka-buka aurat, dosa lagi. Tapi kalau berada di dalam rumah, nah, maka lebih aman insyaallah taala. Kunci selamat yang ketiga, wabki dan tangisilah ala khati'atika, terhadap dosamu sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Jadi kunci keselamatan menurut Nabi ada 3. Yang pertama lisan. Yang pertama lisan, ini menunjukkan pentingnya lisan. Mengalahkan dari anggota-anggota tubuh yang lain. Sehingga kalau lisannya ini sudah bisa diperbaiki, maka yang lain-lainnya akan juga diperbaiki. Sebagaimana kemarin sudah disampaikan, 2 anggota tubuh manusia paling penting. Yang pertama apa? Hati, yang kedua lisan. Kalau hatinya baik, maka soluhal sairu jasadi. Kalau lisannya baik, maka yuslih lakum a'malakum. Maka Abu Hurairah mengatakan, al-qalbu malikatul jawarih. Hati, kata Abu Hurairah, adalah ratunya anggota tubuh. Kalian tahu kan, namanya ratu diikuti. Ratunya ngomong apa, maka rakyatnya ikut. Nah, saya tambahkan, wal lisanu malikul jawarih. Lisan adalah rajanya anggota tubuh. Maka ada ratu, ada raja. Sama-sama pentingnya. Yang penting adalah lisan sama hati. Kemudian kunci yang kedua, banyak melazimi rumah. Yang ketiga adalah banyak menangisi dosa-dosa sendiri. Dan orang yang matanya menangis karena dosa-dosanya, ini dijamin tidak akan terkena api neraka. Dalilnya, ainani, ada 2 mata. Apa lafalnya? Ada yang ingat? Ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan terkena api neraka. Dalam riwayat yang lain, la taroyanin nar, tidak akan melihat neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menangisi dosa-dosa termasuk ini, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata yang bermalam karena menjaga dalam medan jihad fisabilillah dalam kondisi perang. 1521 wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha, apabila masuk waktu pagi ibnu Adam manusia, fa innal a'dha, maka sesungguhnya anggota-anggota tubuh, kullaha semuanya, tukaffir tunduk, al-lisan kepada lidah. Jadi tukafir ini termasuk isim mustarak yang artinya banyak. Kadang-kadang diartikan menghapus, kadang-kadang diartikan tunduk seperti di sini. Taqulu, anggota tubuh mengatakan, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah wahai lisan, fina, dalam soal kami. Fa innama nahnu, tiada lain kami ini, bika, mengikuti kamu. Apa maksudnya? Fa in istaqamta, jika kamu lurus, istaqamna, kami pun lurus. Wa ini wajajta, dan jika kamu bengkok, wajajna, kami pun bengkok. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Biasanya kalau hadisnya hasan, maka Imam Nawawi mengatakan rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Kalau hadisnya disahihkan Tirmidzi, biasanya Imam Nawawi mengatakan rawahu Tirmidzi wa sahhahahu. Nah, di sini Imam Nawawi tidak menyebutkan apakah Tirmidzi hassanahu atau sahhahahu, ya kan? Maka kalau ada seperti ini, antum cari langsung di kitab Sunan Tirmidzi. Karena saya sudah berkali-kali menemukan seperti ini. Imam Nawawi tidak menyebutkan hassanahu atau sahhahahu,
Ternyata kita cari di Sunan Turmudi, Imam Turmudi mendoifkan. Termasuk dalam hadis ini. Ini oleh Imam Turmudi dianggap cacat hadisnya. Imam Turmudi mengatakan apa? Rawahu ghairu wahidin an Hammad bin Zaidin walam yarfa'u. Hadis ini banyak yang meriwayatkannya tidak marfu' sampai kepada Nabi. Jadi hanya perkataan sahabat. Berarti hadisnya apa? Ma'lul atau cacat. Makanya kata guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi, ini hadisnya dhaif. Tapi anggaplah hadisnya dhaif, saya katakan lakin misdaquhu qaulu rabbina. Tetapi dibenarkan oleh kalam Allah dalam surat Al-Ahzab, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkanlah yang lurus, maka Allah akan perbaiki semua amal. Nah, ini ayat menguatkan makna hadis ini tadi. Sehingga kalau ada yang mengatakan hadisnya dhaif, oke lah, nggak apa-apa, hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih. Hadis-hadis seperti itu sudah sering saya sampaikan, namanya adalah dhaiful mabna, sahihul ma'na. Dhaif mabnanya atau sanatnya, tapi sahih maknanya. Nah, kok tahu sahih maknanya? Karena ada dalil yang serupa. Dalil yang serupa tadi, surat Al-Ahzab ayat 7. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, apa makna tukaffirul lisan? Karena ini termasuk lafal yang gharib. Jadi Imam Nawawi ini kebagusannya dalam Riyadhus Shalihin ini, kalau ada kata-kata yang gharib beliau jelaskan. Ya. Ai maksudnya tadillu, tunduk, wa takhda'u, dan tunduk lahu kepadanya. Sama artinya, tadillu dengan takhda'u diungkapkan dua kali untuk mubalaghah saja. Maka kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kata Abu Hurairah adalah al-qalbu malikatul jawarih, maka kita tambahkan al-lisanu malikul jawarih. Kalau hatinya bagus, semuanya bagus, lisannya lurus, semuanya ikut lurus berdasarkan hadis ini. 1522 wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin, kabarkan saya satu amal yudkhilunil jannah, yang memasukkan saya ke surga, wa yubaiduni, menjauhkan saya anin nar, dari api neraka. Hadis ini menunjukkan fadilahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia mikirnya adalah akhirat, sehingga bertanyanya bukan masalah bagaimana mengumpulkan uang, bagaimana supaya rezeki lancar, tapi bagaimana supaya masuk surga selamat dari neraka. Makanya Mu'adz bin Jabal dipuji oleh Nabi sebagai pemimpin para ulama besok di akhirat. Radwatan. Innal ulama, sesungguhnya para ulama, idza hadaru rabbahum, ketika datang kepada Allah besok di hari kiamat, adalah Mu'adz bin Jabal baina aidihim, di depan para ulama, radwatan bihajarin, sejauh satu lemparan batu. Jadi ini rombongan ulama, depannya sejauh lemparan batu, nggak tahu berapa meter, ya dikira-kirakan sendiri. Nah, di situ ada Mu'adz bin Jabal, mimpin para ulama. Nah, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah dalam rombongan Mu'adz bin Jabal. Amin ya rabbal alamin. Karena di sini antum tullabul ilm, cari ilmu. Qala, Nabi mengatakan, laqas sa'alta, ini dal ketemu sin, boleh idgham. Laqas sa'alta, sungguh-sungguh engkau telah bertanya an azim, tentang perkara besar. Wa innahu layasirun, tapi sungguh dia mudah, ala mayyasarahullahu ta'ala alaih, bagi orang yang Allah memudahkan terhadapnya. Hadis ini menunjukkan tidak ada perkara yang mudah kecuali kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kemudian dijawab oleh Nabi, kuncinya satu, ta'budullaha. Engkau ibadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Sudah sering saya sampaikan, kata-kata ta'budullah dalam Quran maupun hadis maknanya adalah apa? Wahidullah, esakanlah Allah. Jadi tidak hanya menyembah. Karena kalau hanya menyembah, maka orang-orang kafir Quraisy juga menyembah Allah, tapi dengan sekutu. Nah, di sini maksudnya mengesakan Allah. Kunci yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, yaitu salat 5 waktu. Kunci yang ketiga, wa tu'tiz zakah, membayarkan zakat, yaitu zakat mal sama zakat fitrah. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, dan engkau puasa Ramadan.
Yang kelima, wa tahujjul baita, dan engkau menuju ke Baitullah, maksudnya untuk ibadah haji. Ini stata'ta, jika kamu mampu, ilaihi, kepada Baitullah, sabila, akan jalannya. Jalan yang dimaksud adalah azadu, bekal, warrahilatu, dan kendaraan. Jadi kalau ada bekal, ada kendaraan. Nah, berarti istata'a ilaihi sabila. Ada bekal tapi nggak ada kendaraan. Karena misalnya semuanya dilarang untuk terbang pesawatnya. Berarti kita nggak bisa. Atau ada pesawatnya, ada kendaraannya, tapi nggak ada bekal. Sama saja. Ini bukan termasuk yang mampu. Maka di sini Nabi sebutkan 5 rukun Islam. Itulah kunci untuk masuk surga selamat dari neraka. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ala adulluka, maukah saya tunjukkan padamu, ala abwabil khair, pada pintu-pintu kebaikan. Menunjukkan bahwa jalur-jalur kebaikan untuk bisa menggapai surga itu banyak jalurnya. Jadi semuanya menghantarkan menuju ke surga. Jalur pertama, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Dalam riwayat Ahmad ditambahkan yastajinnu minan nar, yaitu perisai dari api neraka. Qala Allah Ta'ala asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Allah mengatakan puasa adalah perisai, seorang hamba berperisai dengannya dari neraka. Hadis riwayat Ahmad sahih. Puasa menjadi perisai dari neraka. Kenapa? Karena orang yang puasa biasanya menahan diri dari perbuatan dosa. Dia pas puasa mau menggunjing, khawatir nanti puasanya batal, nggak ada pahala. Dia pas sedang puasa ada perempuan cantik lewat, khawatir kalau memperhatikan nanti pahalanya gugur, nggak ada pahalanya. Maka dengan sebab puasa dia terhalang dari dosa-dosa. Itulah makna minan nar, menghalangi diri dari api neraka karena dia bisa mengerem dari perbuatan dosa. Maka ini termasuk kunci-kunci kebaikan. Dan ketika Nabi sebutkan yang pertama as-saum, ini menunjukkan fadilah saum. Sedekah disebutkan nomor 2, salat disebutkan nomor 2, nomor 3 nih. Nah, berarti saum itu apa? Ibadah yang istimewa. Sehingga kalau ada yang mengatakan puasa itu ibadah biasa, ibadah yang nilainya sederhana, ini perkataan yang tidak benar. Dalam Al-Quran saja Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain disempurnakan pahalanya orang-orang sabar tanpa hitungan. Nah, puasa itu termasuk sabirun. Makanya puasa Ramadan disebut syahrus sabr, puasa sabar. Sabar kan artinya menahan. Puasa disebut menahan karena menahan makan dan minum dan hubungan suami istri. Nah, maka orang puasa disebut orang sabar, pahalanya tiada batas. Nah, di sini pun juga kita temukan dalil yang kedua, as-shaumu junnatun, nomor 1, berarti penting. Yang kedua, as-sadaqatu, sedekah, tudfi'u, memadamkan al-khati'ata, dosa, kama yudfi'u, seperti memadamkan al-ma'u, air, an-nara, akan api. Antum melihat api, kalau ditumpangi air, langsung mati. Nah, sedekah itu memadamkan dosa seperti itu. Kata guru kami, Syekh Abdul Razak Al-Badr, dosa itu menyala-nyala dalam hati manusia. Keinginan berbuat dosa itu, Pak, menyala-nyala dalam hati manusia. Nah, supaya keinginan berbuat dosa itu padam, caranya gimana? Sedekah. Maka akan padam keinginan berbuat dosa. Beliau kemudian menceritakan seorang pemuda yang keluar rumah malam-malam ingin beli minuman keras. Dia memang ahli minuman keras. Nggak pernah ke masjid. Kemudian di tengah perjalanan dia lihat ada kucing kedinginan di pinggir jalan. Maka dia tidak jadi beli minuman keras, malah beli susu hangat. Dikasihkan kepada kucing, akhirnya kucing itu sudah tidak menggigil lagi. Setelah itu dia pulang ke rumah, malah tidak jadi beli minuman keras. Tiba-tiba besok harinya pas adzan subuh, dia langsung bangun, sholat subuh, kemudian berjamaah di masjid. Satu kampung semuanya heran. Ini ahli mabuk di kampung ini. Kok tiba-tiba sholat? Dulu-dulu nggak pernah sholat. Maka ditanya, kamu sekarang tobat? Ya Pak, tobat. Yang bikin tobat kamu siapa?
Nggak tahu, tiba-tiba saya ingin aja ke masjid. Tadi malam apa yang kamu lakukan? Nah, dia ceritakan pengalaman tadi. Maka kata Syekh, itu adalah sesuai sabda Nabi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Keinginan untuk mabuk malam itu sudah hapus, akhirnya malah jadi orang yang sholat. Disadarkan langsung oleh Allah hanya gara-gara sedekah kepada kucing. Yang ketiga, wassalatu rajuli, dan sholatnya seseorang min jawfil lail, dari tengah malam. Yang dimaksud tengah malam ini berdasarkan dalil-dalil yang lain, yaitu adalah akhir malam. Karena itulah waktu yang paling utama. Jadi disebut tengah karena memang dia di tengah-tengah malam, bukan di pinggirnya malam. Tapi tengah malam itu ada yang awal, ada yang akhir. Nah, akhirnya adalah sepertiga malam terakhir. Tsummatala, kemudian Nabi membaca ayat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Menjauhlah lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur. Maksudnya bangun dari tempat tidur untuk salat tahajud. Hatta balagha, sampai Nabi membaca ayat itu sampai pada kalimat ya'malun. Ini surat As-Sajdah ayat 16, dan surat As-Sajdah ini surat yang dibaca oleh Nabi setiap malam sebelum tidur. Nah, mungkin Nabi membaca setiap malam sebelum tidur karena adanya ayat-ayat yang menghasung ini, diresapi oleh Nabi, sehingga nanti pas tidur semangat untuk tahajud. Tsumma kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiruka, maukah saya kabarkan padamu, bi ra'sil amri, kepalanya urusan, urusan yang paling penting. Kepalanya urusan maksudnya apa? Urusan yang paling penting. Wa amudihi, dan tiangnya urusan. Wa dirwati sanamihi, dan puncaknya urusan. Kalau sanam diartikan punuk, tapi maksudnya lebih gampangnya ya, wa dirwati sanamihi, dan puncaknya urusan itu. Qultu, saya berkata, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Qala, beliau jawab, ra'sul amri, perkara apa? Kepalanya perkara, perkara yang paling penting itu adalah al-Islam. Kenapa? Karena Islam ini kunci masuk surga. Orang sebaik apapun nggak punya Islam nggak akan masuk surga. Orang sejelek apapun kalau masih punya Islam masih bisa masuk surga. Maka hadis ini diriwayatkan juga dengan tambahan kalimat Ra'sul amril Islam man aslama salima. Man aslama, siapa yang masuk Islam, salima, pasti selamat. Selamat dari neraka. Jadi sebaik apapun manusia, kalau kafir, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Pasti masuk neraka. Sejelek apapun, ahli mabuk, ahli misuh, ahli macam-macam, tapi hatinya masih punya Islam. Salima, man aslama, siapa yang masuk Islam, salima, pasti selamat. Makanya Islam disebut sebagai Ra'sul Amri, pokoknya ya urusan, yaitu paling pentingnya urusan. Wa amuduhu, adapun tiangnya adalah as-salatu, salat. Maka hadis ini menguatkan hadis yang dhaif yang terkenal, as-salatu imadud din, man aqamaha faqad aqamat din, wa man hadamaha faqad hadamat din. Itu hadisnya dhaif, tetapi terkenal sekali, tetapi maknanya sahih. Karena di sini Nabi katakan amuduhu salat. Tiangnya adalah salat. Jadi ibarat bangunan, kalau tidak ada tiangnya, pasti tidak akan berdiri. Nah, Islam juga begitu, nggak ada salatnya, nggak berdiri Islamnya. Wadir watu sanamihi, dan puncaknya adalah al-jihad. Jadi jihad itu amalan paling tinggi dalam Islam. Kenapa? Karena jihad tidak semua orang bisa melakukan. Kalau salat semua orang bisa melakukan. Puasa semua orang bisa melakukan. Apalagi tahajud banyak yang bisa melakukan. Tapi kalau jihad ini khusus orang-orang yang rela merelakan nyawanya karena Allah. Nyawa ini kan perkara yang paling mahal untuk manusia. Bondo po nyawa, pilih apa? Nah, pilih kita serahkan bondonya. Nyawa jangan, karena nyawa itu lebih mahal. Nah, ini orang jihad berarti sudah merelakan nyawanya. Maka Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat jihad itu amal paling utama. Apakah boleh kami wanita untuk berjihad?
Ini pandangan para sahabat wanita melihat jihad itu paling tinggi. Ya memang betul, paling tinggi. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka, maukah saya kabari kamu bimilaki. Di situ milaki atau malaki? Ya. Jadi riwayatnya itu memang pakai kasroh. Tapi secara bahasa lughawi, secara lughah itu boleh kasroh, boleh fathah. Tapi kalau mau pakai riwayat, riwayatnya dari para masyayikh ahli hadis semuanya membaca kasroh. Bimilaki dzalika kullihi. Apa artinya milaki? Artinya sangat banyak, tapi yang paling bagus menurut saya adalah aslihi. Pokoknya. Apakah mau saya kabarkan kepada engkau pokok dari semua yang tadi saya sebutkan? Qultu, saya berkata, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanih, lalu beliau memegang lidahnya. Tsumma qala, kemudian berkata, kuffa, tahanlah alaika bagimu hadza, lidah ini. Nah, ini hadis yang menguatkan hadis sebelumnya tadi. Jadi pokok atau inti dari kebaikan adalah lidah. Lidahnya sudah bisa baik, maka lain-lainnya baik. Lidahnya tidak bisa diatur, maka lain-lainnya tidak bisa diatur. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wa inna, apakah kami lamu'akhadun, sungguh akan disiksa bima natakallamu bih, dengan apa yang kami berbicara dengannya. Faqala, Nabi mengatakan, sakilatka, kehilangan kamu, ummuka, ibumu. Maksudnya mati kamu. Tapi ini ucapan orang Arab yang bukan ditujukan betul-betul mendoakan supaya dia mati, bukan. Kalau diterjemahkan satu persatu, sakilatka, semoga kehilangan kamu, ummuka, ibumu, alias semoga kamu mampus, kamu mati. Tapi orang Arab ketika ngomong seperti ini, tujuannya bukan betul-betul mendoakan mati. Tapi maksudnya adalah celaka kamu kalau kamu kayak gini aja nggak tahu. Jadi ini ungkapan untuk takjub ya. Gini aja kamu nggak tahu. Sakilat ka ummuka. Jadi orang Arab kalau takjub sampai mengatakan apa? Kalau takjubnya sangat dahsyat maka sampai mengatakan mati kamu. Maksudnya takjub sekali dong. Kayak gini aja kok nggak tahu kamu ya. Mending mati aja. Ya. Tapi bukan betul-betul mudah-mudahan mati, bukan. Ini cuma kalimat-kalimat apa harian begitu. Ya kayak mungkin orang Indonesia ya kadang-kadang apa mate kon nih orang Jawa Timur kan mate kon, nah, bukan betul-betul apa mendoakan mati, tapi saking dahsyatnya perkara yang dilihat sampai ngomong begitu. Wahal yakubu, dan tidakkah menjerumuskan annasa, para manusia, finnari, pada neraka, ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, illa, kecuali hasa itu hasil-hasil al-sinatihim, dari lidah-lidah mereka. Hasil dari lidah apa? Ya ucapan. Karena lidah ini mengeluarkan ucapan. Artinya ucapan lidah bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Ghibah masuk neraka, nuduh masuk neraka. Apa? Bohong masuk neraka. Berkata kotor masuk neraka. Berdebat padahal apa? Tidak membawa kebenaran. Nah, beda debatnya cuma debat kusir saja, masuk neraka. Nah, banyak sekali perkara-perkara lidah yang bisa menyebabkan masuk neraka. Ini kata-kata yakubu, kaba yakubu, kaba yakubu. Ini berarti fi'il sulasi atau rubai? Sulasi. Ya. Kalau rubai berarti akaba yukibu. Nah, biasanya fi'il kalau sulasi itu dia fi'ilnya lazim. Kalau rubai dia fi'ilnya muta'addi. Tapi di sini unik. Kaba yakubu dia sulasi tapi fi'ilnya malah muta'addi. Sementara akabba yukibu ini fi'ilnya adalah rubai tapi maknanya adalah lazim. Nah, ini termasuk yang nadir, yang jarang dalam bahasa Arab. Biasanya kalau dia sulasi dia lazim. Kalau dia rubai biasanya muta'addi. Ini malah sebaliknya. Nah, maka terjemahnya jangan salah ya. Yakubu ini adalah menjerumuskan, bukan terjerumus. Kalau terjerumus yukibu. Wahal yukibun nasu. Tapi di sini bukan. Wahal yakubun nasa. Jelas ya?
Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa qad sabaqa syarhuh, dan sungguh telah lewat penjelasannya. Ini kata-kata wa qad sabaqa syarhuh saya kasih dalam tanda kurung karena tidak ada buktinya. Kamu baca Riyadhus Shalihin dari awal sampai hadis 1522, enggak akan ketemu hadis ini. Nah, maka Imam Nawawi di sini bisa jadi beliau rancu ya. Karena kan Imam Nawawi nulis banyak kan. Nah, bisa jadi pas nulis kitab yang sebelumnya beliau sudah menjelaskan ini dikira pada kitab Riyadhus Shalihin. Maka beliau mengatakan waqad sabaqa syarhuhu, padahal belum ada. Maka dalam kitab guru kami Syekh Ya Mahir Al-Fahl untuk hadis ini beliau juga memberikan penjelasan yang sama dengan penjelasan saya. Beliau katakan lam yarid fima sabaqa minal kitab. Belum ada pada bagian yang sudah lewat dari kitab ini. Awalnya saya kira saya yang salah. Mungkin saya kurang teliti. Tapi setelah itu saya mikir, udahlah gampang aja. Cari kitab Riyadhus Shalihin yang sudah ada footnote-nya. Nah, ternyata difootnote oleh Syekh Mahir Al-Fahl bahwa ini belum ada memang apa hadis yang sebelumnya. Mungkin antum kasih tanda ya, ada mungkin kesalahan di sini Imam Nawawi. Hadis 1523. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadrun, apakah kalian tahu mal ghibah, apa sih ghibah itu, menggunjing itu? Qalu, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Ini adabnya kalau kita tidak ngerti, kita jawab la adri atau kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam untuk masalah agama. Kalau untuk masalah dunia, Allahu a'lam. Qala, beliau mengatakan dzikruka, kamu menyebutkan akhaka, tentang saudaramu, bima yakrah, dengan sesuatu yang dia tidak suka. Berarti menyebutkan kekurangannya. Orangnya pemalas, orangnya pemarah, nah, menyebutkan kekurangannya. Kila, dikatakan, ara'aita, apa pendapatmu, ingka nafi akhi, jika ada pada saudaraku tadi yang saya gunjing, ma'akulu, sesuatu yang saya katakan. Artinya ucapan saya benar, dia memang pemarah dia. Nah, gimana? Qala, Nabi menjawab, ingkana, jika adalah fihi, pada saudaramu, ma taqul, apa yang kamu ucapkan, betul yang kamu ucapkan, faqad ightabtah, berarti sungguh kamu telah menggibahnya, menggunjingnya. Wa illam yakun fih, kalau tidak ada padanya, ma taqul, apa yang kamu ucapkan, faqad bahattah, berarti kamu sudah menuduhnya. Artinya dosanya lebih besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi ringkasnya, kalau ada orang membicarakan orang lain, cuman ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia menyebutkan kebaikannya. Ini boleh, tidak ada masalah. Kemungkinan yang kedua, dia menyebutkan kekurangannya dan sesuai dengan fakta. Ini namanya ghibah, dosa. Yang ketiga, dia menyebutkan kekurangannya, tapi ternyata tidak sesuai fakta. Ini berarti menuduh, ini lebih besar dosanya. Dari mana taunya bahwasanya menuduh lebih besar dosanya? Dalam Al-Quran Allah sebutkan, faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina. An-Nisa 112. Wa may yaksib khati'atan, barang siapa yang melakukan kejelekan, au ithman, atau dosa, thumma yarmi bihi bari'an, kemudian menuduhkan kepada orang yang bersih yang tidak melakukan, faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina. Sungguh dia telah memikul dusta yang besar dan dosa yang nyata. Ini menunjukkan bahwa dusta, dosanya lebih ngeri daripada sekedar gibah atau menggunjing. Menggunjing sudah termasuk dosa besar, apalagi dusta, ini dosa lebih besar. Menuduh ya, apalagi menuduh, maka dosanya lebih besar. Dalam hadis yang sahih, Nabi juga menyebutkan, wa khamsun laisa lahunna kafarah, ada 5 perkara yang tidak ada kafarahnya, saking besarnya dosanya. Salah satunya apa? Wa buhtul mu'min, menuduh orang beriman, tidak ada kafarahnya. Kalau mau kafarah gimana caranya? Minta maaf. Mohon maaf, saya dulu menuduh Anda.
Saya sekarang tahu bahwasanya menuduh ternyata dosa besar bukan dosa kecil. Mohon maaf. Kalau sudah dimaafkan berarti sudah selesai. Belum minta maaf, antum mengamalkan apapun kebaikan, laisa lahunna kafarah, enggak ada kafarahnya. Dihapus dengan baca Quran 30 juz sekali duduk, enggak terhapus. Dihapus dengan apa? Tahajud semalam suntuk, enggak tidur sama sekali, enggak terhapus. Kenapa? Ini dosanya berkaitan dengan manusia, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya berkaitan dengan Allah, berarti dosanya untuk mengenai diri kita sendiri. Sehingga tahajud sudah selesai. Dosanya selesai. Tetapi kalau berkaitan dengan orang, maka ini tidak bisa dikafori kecuali minta maaf. Maka hati-hati masalah menuduh ini. Banyak sekali orang apa? Meremehkan menuduh. Dia anggap, alah biasa. Oh sudah, semua orang sudah ngomong kayak gitu, saya ikut-ikutan ngomong. Oh kamu ngomong kayak gitu, ikut-ikutan ngomong, padahal nggak tahu menau. Berarti menuduh, ikut-ikutan menuduh. Sama dosanya sama dengan ini. Bahaya sekali. Kemudian 1524. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda fi khutbatihi pada khutbah beliau yauman nahri pada hari nahr Idul Adha di Mina fi hajjatil wada' pada haji wada, haji perpisahan tahun berapa ini? 10 Hijriah. Apa khutbahnya Nabi? Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian, haramun alaikum, haram bagi kalian. Jadi haramnya darah, yaitu membunuh, haramnya harta, yaitu merampas atau merampok, sama dengan haramnya kehormatan, yaitu menuduh atau menggunjing. A'radakum, kehormatan. Dosanya apa dalam kehormatan ini? Satu, menggunjing, disebut ghibah. Dua, menuduh, disebut buhtan atau bahat. Ya. Wabahtul mu'min kaqatlih. Nah, maka itu semuanya dosanya sama. Kalau membunuh, banyak orang yang menganggap besar. Wah, jangan membunuh, itu dosanya besar. Mencuri juga begitu, jangan mencuri, dosa besar, sampai dipotong tangan. Tapi banyak orang menganggap lidah tidak masalah, cuma menggunjing saja, cuma menuduh saja. Padahal tuduhan di mata Allah besar. Tuduhan di mata Allah haram sama dengan haramnya darah, sama dengan haramnya harta. Ya, disamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haramnya seperti apa? Kahurmati yaumikum hada. Seperti haramnya hari kalian ini, yaitu Idul Adha. Fi syahrikum hada. Pada bulan kalian ini, yaitu Dzul Hijjah. Fi badlatikum hada. Di kota kalian ini, yaitu kota Mekah. Karena haji berarti di Mekah. Ala hal ballaghtu. Ketahuilah, bukankah saya sudah sampaikan? Ini Nabi sering kali dalam ceramah-ceramah menutup dengan ala hal ballaghtu. Ya. Nah, maka pernah para sahabat itu kemudian menjawab, ballaghtar risalah, addaital amanah, nasahtal ummah, wa jahadta fillahi haqqa jihadihi. Itu karena menjawab perkataan Nabi ini, hal ballaghtu. Hadis berikutnya 1525. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka, cukup bagimu wahai Nabi, min Safiyah, dari Safiyah bin Huyai, istri Nabi yang lain, kada wa kada, begini dan begitu. Qala ba'dur ruwat, dijelaskan oleh sebagian perawi, ta'ni, yang dimaksud Aisyah adalah qasiratan, dia pendek. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya Sofiyah istri Nabi itu anaknya orangnya kecil, pendek. Sementara Aisyah orangnya besar. Nah, maka wajar kan kalau Aisyah dinikahi Nabi pada usia 6 tahun. Memang badannya gede. Kemudian sudah dikumpuli Nabi pada usia 9 tahun. Badannya gede. Ya. Kalau Sofiyah kecil. Nah, maka kata Aisyah, Sofiyah itu kecil, ya, pendek. Faqala, maka Nabi mengatakan, laqad sungguh-sungguh qulti, kamu sudah katakan kalimatan, satu kalimat. Lau muzijat, kalau dicampur bima il bahri, dengan air laut, lama zajadhu, sungguh akan mencampurinya. Maksudnya, kalau ucapanmu itu ada bau busuknya, kemudian dimasukkan ke laut, itu semua laut di muka bumi ini busuk semuanya. Menunjukkan besarnya dosa ghibah. Sampai kalau dicelupkan ke laut,
semua laut di atas muka bumi akan jadi rusak baunya. Bayangkan, pernah nggak antum melihat satu barang dicelupkan dalam laut, semua air laut rusak? Nggak pernah lihat. Bangkai kita celupkan di air laut, paling yang terasa terbau bangkai cuma sekitarnya kan. Nanti kalau sudah berjalan 1 kilo, nah, bau bangkai tadi sudah nggak kena lagi. Tapi bayangkan ini. Makanya hadis ini dikomentari oleh salah satu guru kami, saya lupa namanya. Beliau mengatakan, ini sabda Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi jangan diremehkan ini. Menggunjing orang, menyebutkan keburukan orang, meskipun hanya mengatakan pendek orangnya, cebol orangnya, kalau tujuannya adalah untuk merendahkan, maka itu sudah termasuk menggunjing. Seandainya itu dicelupkan dalam air laut dan ada bau busuknya, maka akan merusak semua air laut. Qalat, dia mengatakan, wahakaitu, dan saya menirukan lahu di hadapan Nabi SAW, insanan, seorang manusia. Haka itu maksudnya menirukan perbuatan seseorang atau menirukan ucapan seseorang dalam rangka untuk mengejeknya. Tadi orangnya ngomong gini, nah, menunjukkan apa? Rendahnya dia. Tadi orangnya melakukan gini, menunjukkan rendahnya dia. Faqala, maka Nabi bersabda, ma uhibbu, saya tidak suka, anni hakaitu insanan, bahwasanya saya menirukan seseorang, yaitu untuk merendahkannya, wa annali kada wa kada, bahwasanya saya memiliki ini dan itu, maksudnya saya dibayar sebanyak apapun untuk nirukan keburukan orang, saya enggak mau. Dibayar 1 juta untuk menirukan keburukan orang supaya dia apa namanya jadi diketahui keburukannya, saya enggak mau. Dibayar 10 juta, enggak mau. Bayar 100 juta, enggak mau. Kenapa? Karena keburukan orang tidak boleh untuk disebar-sebarkan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dia mengatakan haditsun hasanun sahihun. Maka dari hadis di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya ghibah termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Antum buka kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi. Nah, di situ disebutkan salah satu dosa besar adalah apa? Al-ghibah, menggunjing orang, dosa besar. Dan dosa besar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan daging manusia pada hadis berikutnya. Nah, ternyata di sini ada penjelasan, kita baca dulu. Wa ma'na mazajathu ay khalatathu, mencampurinya, mukhalatatan dengan pencampuran, yataghayyaru biha, yang berubah dengan sebabnya, ta'muhu, rasanya, aurihuhu, atau baunya, li syiddati natniha, karena dahsyatnya busuknya, wa kubhiha, dan jeleknya. Wa hadza min ablaghiz zawajir, dan inilah yang paling dahsyatnya larangan anil ghibah, dari ghibah. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, nah, ternyata ngambil dari Imam Nawawi ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi bicara dari hawa nafsu, tiada lain itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. 1526. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi, tatkala dinaikkan pada saya Mi'raj, marartu, saya melewati bi qaumin, satu kaum, lahum, bagi mereka, adfarun, kuku-kuku, min nuhasin, dari tembaga, yakhshimisuna, mereka cakar-cakar, wujuhahum, wajah mereka, wasudurahum, dan dada mereka. Fakultu, maka saya bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka itu hai Jibril? Qala, beliau menjawab, haula illadzina yakuluna luhuman nas, merekalah orang-orang yang memakan daging manusia. Maksudnya apa? Menggunjing orang. Jadi menggunjing orang diserupakan dengan makan daging. Keserupaannya apa? Wajhu syibihnya apa? Kok disamakan? Makan daging itu lezat. Nah, orang yang menggunjing orang biasanya apa? Merasakan kelezatan. Wah, menggunjing orang enak. Ya. Sementara kalau baca Quran, terasa berat. Karena yang baik-baik itu memang hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Yang baik-baik terasanya enggak enak. Yang jelek-jelek terasanya enak.
Gunjing orang saenak itu ya, ngobrol terus, ngomong terus, terasa nggak apa-apa. Padahal dosa besar itu. Wa yaqa'un dan mereka terjerumus fi a'radihim pada kehormatan manusia, yaitu menggunjing tadi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini dalil yang lain yang menunjukkan bahwa menggunjing termasuk dosa besar karena diancam dengan hukuman yang dahsyat, yaitu mencakar-cakar wajah-wajah dan dada mereka. Semua dosa yang diancam dengan hukuman berat itu dianggap ulama sebagai dosa besar. Nah, maka ini salah satu dalil yang menunjukkan menggunjing dosa besar. Karena itu jangan mudah-mudah nyebut orang. Karena nyebut orang rata-rata nanti menggunjing. Nyebut orang yang baik-baik nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai menggunjing, nah, maka perlu di stop. Bagaimana menstopnya? Nah, bisa seperti Nabi tadi. Kamu itu mengucapkan satu kalimat yang kalau dicampur dengan air laut rusak semua. Saya tidak senang seandainya saya nirukan keburukan orang, kemudian saya dibayar dengan bayaran yang besar. Itu cara apa? Menghentikan orang yang melakukan ghibah terhadap orang lain. 1527 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslim setiap muslim alal muslim atas muslim yang lain haramun haram tiga perkara. Satu, damuhu darahnya yaitu dibunuh, wa irduhu dan kehormatannya yaitu dituduh atau digunjing. Yang ketiga, wa maluhu dan hartanya yaitu dirampas. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya, bahwasanya darah dan harta banyak orang yang tidak mau merampas, tapi untuk kehormatan ini banyak yang meremehkan. Makanya betul sabda Nabi, bahwasanya manusia terjerumus ke dalam api neraka gara-gara lidah mereka. Gara-gara menuduh masuk neraka, gara-gara menggunjing masuk neraka. A'udzubillahi min syarri dzalik. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Beliau mazhabnya Hambali. Beliau tidak mau lewat kampung mazhab Syafi'i. Maka ditanya, kenapa nggak mau lewat kampung mazhab Syafi'i? Kamu ta'assub? Beliau mengatakan, enggak. Saya kalau lewat kampung mazhab Syafi'i, saya khawatir orang-orang nanti akan membicarakan saya. Kalau mereka membicarakan saya, menggunjing saya, berarti lewat saya menyebabkan orang-orang dosa. Nah, ini beliau cara menjaga supaya tidak digunjing orang. Maka dari situ kita ambil pelajaran. Sebisa mungkin kita jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang lain jadi apa? Menggunjing. Lalu kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas. Yang tidak jelas dijelaskan. Supaya orang tidak menggunjing. Karena orang itu mudah suudzon. Setan itu mudah untuk membisikkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawah. Setan itu sangat ingin untuk menjadikan di antara kalian ada permusuhan. Wal baghdha, kebencian. Makanya kenapa manusia itu kok mudah suudzon? Kenapa? Setan. Dua orang baik-baik, tiba-tiba satu dibisiki setan. Satunya ikut-ikut dibisiki setan. Dari sinilah kita tahu kenapa Rasulullah pergi ketika Abu Bakar As-Siddiq membalas tuduhan orang. Beliau dituduh oleh orang. Maka Abu Bakar diam. Kemudian yang nuduh tadi masih ngomong lagi, Abu Bakar diam. Ngomong lagi, Abu Bakar diam. Ngomong lagi yang keempat, Abu Bakar bangkit jawab. Membela diri. Maka Rasulullah pergi. Abu Bakar kemudian langsung paham, ini Rasulullah pergi pasti karena sesuatu, bukan karena tanpa ada sesuatu. Dikejar oleh Abu Bakar, tanya, ya Rasulullah, apakah engkau marah kepada saya? Kenapa pergi? Nabi mengatakan, kamu tadi pas diam, orang yang nuduh-nuduh kamu tadi dibalas oleh malaikat. Laisa kadzalik, laisa kadzalik, laisa kadzalik. Abu Bakar enggak begitu, Abu Bakar enggak begitu. Tapi gara-gara kamu membalas, membela diri, maka malaikatnya pergi, yang datang adalah apa? Setan. Kata Nabi, saya tidak mau ada majlis, ada setannya, saya pilih pergi. Nah, inilah yang dimaksud innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah.
Orang nuduh, kita balas. Nah, akhirnya setannya bisiki yang nuduh untuk tambah dodro lagi. Kemudian setannya juga bisiki yang balas supaya tambah dodro lagi. Akhirnya perang sesama muslim. Tapi seandainya kita dituduh, kita diam saja, akhirnya yang menuduh akan bosan, males, sehingga tidak akan menghadapi kita lagi. Imam Bukhari dituduh sebagai ahli bid'ah, mengatakan Quran adalah makhluk atau melafalkan Quran, lafalnya Quran adalah makhluk. Maka beliau sebenarnya tidak mengatakan begitu. Beliau pergi dari kampung di mana beliau dituduh, tidak melayani tuduhan mereka. Nah, seperti itu mestinya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang haramnya mendengarkan gunjingan. Kalau bab sebelumnya haramnya menggunjing. Nah, bagaimana kalau yang menggunjing itu orang lain? Ternyata mendengarkan gunjingan juga haram. Maka kalau ada orang menggunjing jangan didengarkan. Kalau didengarkan kita malah ikut dosa. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.